Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial terkait olah data uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk lebih lanjut, simak videonya ya. Pertama-tama, teman-teman buka aplikasi IBM SPSS terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah membukanya, jadi di-close saja. Nah, tampilan IBM SPSS setelah dibuka adalah seperti ini. Lalu ada dua tampilan, ada variable view dan data view, di mana variable view untuk menginput variabel yang kita pakai seperti server excellent, brand image, dan produk bank syariah itu nanti menjadi variabel yang kita pakai. Lalu ada data view untuk memasukkan data yang kita pakai. Nah, di sini X1-nya kita isi dengan service excellent. Lalu di kolom values ini kita isi dengan 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Nah, selanjutnya kita oke. Lalu di bagian measure-nya kita isi scale. Berikut juga dengan X2 dan juga dengan Y kita samakan. Lalu X2-nya kita isi dengan brand image dan Y-nya kita isi dengan produk bank syariah. Dan di bagian measure-nya kita isi semua dengan menggunakan skala. Dan bagian values-nya di bagian X2 dan Y itu kita juga menggunakan seperti yang tadi. Nah, setelah itu tampilan akan berubah menjadi seperti ini, dan selanjutnya kita masukkan data sesuai dengan X1 dan X2 dan juga Y yang kita pakai tadi. X1 kita tadi adalah server excellent, lalu kita copy datanya dan kita kopas ke tabel X1. Nah, begitu pula dengan X2 dan juga Y. Kita copy saja. Nah, setelah di copy, langkah selanjutnya adalah kita mulai melakukan analisis data. Nah, kita klik regression linear, lalu dependennya kita masukkan produk bank syariah, dan independennya kita masukkan service excellent dan brand image. Lalu kita ke statistik, ini kita centang semua saja, dan jangan lupa untuk mencentang kolom Durbin Watson. Nah, plotnya di sini Y-nya kita Z-pred, yang kemudian X-nya ini S-receipt, lalu kita centang semuanya histogram dan normal plots, lalu save-nya kita di sini centang unstandardized. Nah, setelah ini kita klik OK, barulah muncul hasil output olah data kita yang pertama. Di sini saya 2 kali olah data, karena olah data yang pertama ini untuk uji normalitas, autokorelasi, dan multicol linearitas. Nah, olah data yang kedua ini untuk mengetahui tentang hasil dari uji heteroskedastisitas. Nah, tampilan hasil outputnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini setelah olah data yang pertama, nah kita olah data yang kedua kali. Nah, dependen yang olah data kedua kali ini kita ganti dengan unstandardized. Nah, centang di unstandardized tadi kita hilangkan, lalu kita OK, dan akan muncul hasil olah data yang kedua. Nah, tampilannya sama seperti
olah data yang pertama, hasil olah data yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil interpretasi untuk uji asumsi klasik. Nah, di sini terdapat ketentuan dari 4 uji asumsi klasik, ini ketentuan normalitas, autokorelasi, dan juga multikoliniaritas serta heteroskedastisitas. Kita uji yang normalitas. Ini ada 3 cara, menggunakan histogram, pp-plot, atau dengan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini di data dikatakan normal jika pada tabel histogram ini membentuk gunung yang sempurna dan dengan kakinya yang simetris, ya, dan dengan kakinya yang simetris. Nah, di sini berarti bisa dikatakan data yang kita pakai ini adalah normal, atau bisa juga menggunakan pp-plot ini jika titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal dan tidak melebar jauh. Nah, maka itu datanya bisa dikatakan normal, berdistribusi normal. Atau bisa juga dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan pp-plot. Ini kita klik seperti yang ada di layar. Nah, kita pilih yang one sample KS. Nah, di sini kita masukkan unstandardized, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu saja. Nanti di bagian Kolmogorov ini nanti ada n-par test, dimana ini untuk hasil dari tes one sample Kolmogorov ini. Nah, kita fokus pada nilai asumsi Sig-Tuchel. Nah, jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data yang kita olah ini berdistribusi normal. Nah, sekali lagi untuk uji normalitas ini berdistribusi normal datanya karena nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Ini dilihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov tadi. Nah, selanjutnya ini untuk uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini kita harus mempunyai tabel Durbin-Watson. Berikut tabel Durbin-Watson ya. Nah, untuk uji autokorelasi ini kita lihat berdasarkan pada tabel Durbin-Watson, di mana K-nya itu adalah K2. K2 ini maksudnya jumlah variabel independen yang kita pakai, lalu N itu adalah jumlah responden yang kita pakai. Nah, ini kita cari DL dan DU-nya. Nah, responden yang saya pakai adalah 50, maka nilai DL-nya adalah sebesar 1,4 sekian. Nah, nilai DU-nya jadi ada di sampingnya, yakni sebesar 1,6 sekian. Nah, selanjutnya kita lihat ketentuannya, bahwa terdapat 4 kesimpulan yang mana itu bisa teman-teman sesuaikan dengan hasil yang teman-teman punya. Nah, di sini tabel nilai Durbin-Watson yang saya dapatkan adalah 2,543. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan dilihat dari ketentuan dan juga hasil nilai Durbin-Watson yang didapatkan, ini bisa disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi negatif. Kenapa? Karena nilai DW yang dihasilkan itu lebih besar dari nilai 4 min DL. Nah, nilai DW yang dihasilkan pada data yang saya punya ini adalah sebesar 2,543, sedangkan nilai
4 min DL, yakni 4 dikurangi 1,4625 itu menghasilkan nilai 2,5375, yang mana itu lebih kecil nilainya daripada DW yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya adalah terdapat korelasi negatif. Untuk interpretasi selanjutnya adalah uji multikolinialitas. Nah, uji multikol ini jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV-nya itu lebih kecil dari 10, maka data dikatakan tidak terjadi gejala multikol. Nah, ini kita bisa lihat pada tabel koefisien terdapat nilai tolerance dan nilai FIV. Nah, untuk nilai tolerance dan FIV yang dihasilkan pada olah data tadi, nilai tolerance-nya adalah 0,985, di mana yang arti itu lebih besar dari 0,1, maka dikatakan data tidak terjadi gejala multikolineritas. Hal yang sama pada nilai FIV itu yang dihasilkan adalah yang dihasilkan nilainya adalah 1,015, di mana itu lebih kecil dari 10, maka dikatakan data tidak terjadi gejala multikolineritas. Nah, untuk selanjutnya ini interpretasi hasil uji asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas. Ini ketentuannya adalah jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Ini kita bisa lihat pada hasil analisis yang kedua dalam tabel koefisien. Nah, di sini ada nilai signifikansi. Nah, signifikansinya ini adalah 1, maka bisa diartikan bahwa berdasarkan hasil uji asumsi klasik heteroskedastisitas, nilai signifikansinya didapatkan 1, yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, itu adalah hasil dari uji asumsi klasik. 4 uji asumsi, yaitu ada uji normalitas, autokorelasi, multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Nah, dan jangan lupa untuk uji normalitas itu menggunakan 3 cara, bisa dengan histogram, pp-plot, atau dengan one sample homograph ini. Nah, untuk autokorelasi ini kita lihat pada tabel Durbin-Watson-nya dengan dibandingkan dengan hasil uji nilai Durbin-Watson yang kita pakai. Nah, untuk uji multikolineritas ini kita lihat pada tabel koefisien di bagian tolerance dan FIV-nya itu. Uji heteros ini kita lihat pada tabel koefisien di hasil uji yang kedua, analisis kedua, bagian sig-nya. Demikian sedikit tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.